Puji Tuhan. Hari ini kita tetap belajar dalam kitab Imamat, yaitu Imamat pasal 2 ayat ketiga. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Imamat 2 ayat ketiga, bagian Harun dan anak-anaknya. Saudara-saudariku, Harun dan anak-anaknya hidup dari mezbah yang dilayani. Kalau seseorang sungguh-sungguh melayani Tuhan sebagai anak-anak Harun yang sudah ditapiskan, maka pasti ia akan mendapat rezekinya. Meskipun ada banyak rintangan dan gangguan, mungkin ada pencobaan, tetapi itu hanya untuk sementara atau sama sekali tidak mempengaruhi. Tuhan pasti memelihara. Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan pada pelayan-pelayan Tuhan yang sebenarnya. Sekalipun Yerobeam mencegah dengan segala macam siasat untuk maksud-maksud sendiri, tetapi maksud orang-orang yang melayani Tuhan bukan perkara-perkara yang fana, tetapi yang di sana. Orang yang salah lihat dan membuat pelayanan suatu cara beroleh laba dunia, seperti Yerobeam, akan hilang kuasanya dalam pelayanannya. Nafkah, artinya Harun dan anak-anaknya ini disebut kesucian segala kesucian. Kalau hamba-hamba Tuhan mengerti menggunakan perkara-perkara dari Tuhan sebagai perkara yang suci, maka berkat dan kemuliaan Tuhan akan bertambah-tambah. Kita lanjut dalam Imamat pasal 2 ayat ke-4 sampai ke-7. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkan minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Imamat 2 ayat ke-4 sampai ke-7. Bahan yang sudah diolah di dapur. Ada 3 macam. Yang pertama, dibakar dalam dapur api atau di oven. Langsung kena api. Dari tepung tanpa ragi diremas dengan minyak atau menjadi roti yang dioles minyak. Kemudian dibakar dalam belanga. Dari tepung tanpa ragi diremas dengan minyak lalu dipecah-pecahkan dan disirami minyak. Dan yang ketiga, dibakar dalam wajan dari tepung halus dan minyak digoreng atas wajan. Saudara-saudariku, ini bukan tepung, tetapi sudah diolah dan siap untuk dimakan. Ini suatu bentuk persembahan yang lebih sempurna, yang sudah diolah. Beberapa orang sedang belajar, beberapa orang lain sudah menunjukkan hidup yang seperti Kristus. Sebab di rumah sudah diolah sendiri dalam api. Kalau tepung belum siap untuk dimakan, tetapi roti sudah siap. Tuhan Yesus sudah siap untuk dimakan, siap menjadi berkat bagi sekitarnya. Orang yang sudah diolah terus-menerus dalam api akan menjadi lebih matang. Itu sebabnya ada macam-macam, ada tingkat-tingkat hidup iman. Ada yang langsung menjadi berkat seperti Tuhan Yesus, ada yang masih diolah dan dipimpin seperti murid-murid Tuhan yang kadang-kadang kasar, tetapi Tuhan berkenan akan mereka. Jangan mengecilkan tepung yang dipersembahkan. Tuhan tahu kerinduan dan kesungguhan mereka. Sekalipun sekarang belum nampak sebagai roti. Yakub di rumah Ishak masih sebagai tepung. Tetapi Allah sudah berkenan. Hatinya baik, tetapi hidupnya belum dapat dimakan. Kemudian hari baru hidupnya pun sudah dapat dimakan. Tepung itu artinya hati yang memperkenankan Tuhan, sekalipun hidup kadang-kadang masih lemah. Roti itu artinya hati yang hidup sudah matang untuk dimakan. Yang pertama
langsung dalam api, tentu banyak hangus. Harus ada bagian-bagian yang dibuang, tetapi siap untuk dimakan. Ini hidup orang Kristen yang sudah dapat dimakan, tetapi masih ada bagian-bagian yang hangus, namun sudah dapat menjadi berkat. Tuhan pun menerima ini. Saudara-saudariku, ada roti yang dibuat sebagai wafer, tipis-tipis dan dioles dengan minyak. Lebih mudah dimakan. Tingkatan yang lebih baik. Ini seperti hidup di halaman, campuran dari hidup yang baik dan yang jelek. Tuhan menerima ini. Memang ada yang hangusnya lebih banyak. Ada yang bagian yang baiknya lebih banyak. Jangan kita lupa bahwa orang-orang ini juga ingin taat kepada Tuhan dan memperkenankan Dia. Tetapi prosentasinya yang baik tidak tentu. Sebentar banyak, sebentar hangus semua. Ada yang sesudah selesai diolah, baru diolesi minyak. Ini suatu hidup dengan kekuatan sendiri. Dan kemudian baru ia berdoa kepada Tuhan untuk menjadi sedikit lebih baik. Yang kedua, dalam pan atau belanga, tidak banyak yang hangus, hanya bagian bawahnya saja. Suatu hidup yang lebih baik, hanya sedikit yang jelek. Ini hidup yang dalam ruangan suci, selama dipimpin oleh Roh, tidak ada yang hangus, tetapi selekasnya tanpa Roh hanguslah ia dan tak dapat dimakan. Dan yang ketiga, digoreng dengan minyak. Ini seluruhnya dapat dimakan. Tak ada yang harus dibuang. Suatu hidup yang sempurna dan tak ada yang tercela seperti kehidupan dalam ruangan maha suci. Biar hati kita sungguh-sungguh merindu dan hidup kita mau diolah dan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan berhasil lebih banyak. Filipi pasal 4 ayat ke-13. Sampai di sini pada hari ini pembelajaran kita. Sampai kita jumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.